Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Yani Rahmayanti, nomor NIM 931207019. Saya ada di kelompok 8, akan mereview makalah dari kelompok 2 yang berjudul Larangan dan Hiyal pada Lembaga Keuangan Syariah. Yang pertama yaitu batas-batas larangan pada lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan sebuah badan yang bergerak pada bidang keuangan yang berpedoman pada syariat dan prinsip-prinsip. Oleh hal tersebut, lembaga keuangan syariah memiliki larangan-larangan yang sesuai dengan ajaran Islam, antara lain riba. Secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Sedangkan menurut syara, riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan berakhirkan kedua ganti atau salah satunya. Riba menurut ahli fikih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba di dalamnya, hanya saja tambahan yang diistilahkan dengan nama riba, dan Al-Quran datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan yang diambil sebagai ganti rugi dari tempo yang ditentukan. Tujuan larangan riba yaitu: yang pertama, uang tidak boleh menjadi komoditas yang diperjualbelikan, sehingga uang tidak melahirkan uang, tetapi uang sesuai fungsinya menjadi alat tukar dalam sirkulasi barang dan jasa. Kedua, karena dalam riba hort al-gunmu atau untung muncul tanpa adanya risiko, hasil usaha muncul tanpa adanya biaya. Yang ketiga, jahiliyah dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah. Pelanggaran riba dalam Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi 4 tahap yang masing-masing didasarkan pada ketentuan ayat Al-Quran keempat. Tahap pelanggaran riba tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Tahap 1, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolak mereka memerlukan sebagai suatu pembuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah. Tahap 2, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk yang disertai pula dengan ancaman yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Tahap 3, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Tahap 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Larangan yang kedua adalah gharar. Secara bahasa berarti menipu, memperdaya, dan ketidakpastian. Gharar adalah suatu yang memperdayakan manusia di dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat, dan lainnya. Dalam Al-Quran, kata gharar dan definisinya disautkan sebanyak 27 kali. Gharar berarti menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau menjalankan suatu transaksi yang resikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya, atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Dalam fikih, gharar dimaklumi apabila dalam keadaan butuh yang tidak bisa dialihkan kecuali dengan kesulitan besar atau darurat.
Banyak hadis yang menyatakan tentang konsep transaksi komersial yang penuh dengan ketidakpastian. Atas dasar banyaknya hadis yang melarang tentang gharar tersebut, Vogel secara terang-terangan telah melarang gharar dalam spektrum menurut derajat tingkat resiko. Kalau dilihat dari hukum keharaman dan kehalalannya, jual beli yang bersifat gharar terbagi menjadi 3. 1. Apabila kuantitasnya banyak, hukumnya dilarang berdasarkan ijma, seperti menjual ikan yang masih dalam air dan burung yang masih di udara. Yang kedua, bila jumlahnya sedikit, hukumnya diperbolehkan menurut ijma, seperti pondasi rumah. Yang ketiga, bila kuantitasnya sedang-sedang saja, hukumnya masih diperdebatkan. Larangan yang selanjutnya adalah judi. Istilah judi merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang seharusnya, tetapi sebaliknya ia mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai pada yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah. Judi adalah suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan lain-lain permainan yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif. Seorang muslim tidak boleh menjadikan permainan judi sebagai sarana hiburan dan mengisi waktu luang, sebagaimana juga tidak boleh menjadikannya sebagai sarana untuk mencari penghidupan dalam situasi bagaimanapun. Ketiga unsur di bawah ini dapat menjadi faktor yang membedakan perilaku berjudi dengan perilaku yang mengandung resiko. 1. Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang, di mana pemegang memperoleh uang dan imbalan lainnya yang dianggap berharga. Yang kedua, resiko yang diambil tergantung pada kejadian-kejadian di masa mendatang. Yang ketiga, resiko yang diambil bukanlah sesuatu yang harus dilakukan. Kekalahan atau kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dari permainan judi. Judi bisa dikelompokkan menjadi 4, yaitu undian, taruhan, judi antar sesama penjudi lainnya, judi antar manusia dan mesin. Unsur-unsur perjudian dari penjelasan di atas, perjudian memiliki 3 unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian. 3 unsur tersebut adalah: 1. Permainan atau perlombaan. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Yang kedua, ada taruhan. Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Yang ketiga, keberuntungan untuk memenangkan perlombaan atau permainan. Jenis-jenis perjudian. Yang pertama adalah al-muqatarah. Yang kedua, al-tajziyah. Yang selanjutnya adalah hiyah pada lembaga keuangan syariah. Hilah secara etimologi berarti kecerdikan, tipu daya, muslihat, siasat, dan alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban atau tanggung jawab. Dalam kajian keislaman, hilah
dipakai dalam beberapa hal, yaitu hilah atau al-hiyal yang dikaitkan dengan konsep politik, hilah yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan fisika dan metafisika, hilah yang dikaitkan dengan bidang sastra, hilah yang dikaitkan dengan bidang kajian hukum Islam atau fikih. Jenis-jenis hilah yang menerapkannya antara lain hilah syariah, yaitu ketika hilah yang ma'al atau dampak yang dihasilkan tidak menentang prinsip atau norma syara'. Hilah ghairu masyru'ah, yaitu ketika dampak yang dihasilkan bertentangan atau bertolak belakang dengan prinsip syara' atau maslahah yang dianjurkan. Yang ketiga, hilah yang mengandung tujuan yang diharamkan dengan cara yang digunakan juga cara yang haram. Yang terakhir, hilah yang bertujuan menegakkan kebenaran, mendapatkan suatu hak, dan menolak kebatilan. Sekian review dari saya. Apabila ada kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.